Selamat sore, saya atas nama Virginia Koreluci dengan NIM 2003030109 kelas C program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester 2 dari Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Review buku pertama dengan judul Belajar dari Komunikator dalam Perubahan Sosial. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain apapun yang lebih masuk komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan atau pengetahuan manajemen untuk pengembangan didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi oleh perkembangan framing dalam 3 paradigma: modern, paradigma isiasi, paradigma ketergantungan, dan keserberagaman atau partisipatif paradigma sebagai keturunan logis dari kebersamaan Barat untuk berkembang dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi dipercepat, bertumbuh struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat mempertimbangkan pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal internasional yang luas, pegawai negeri, dan dimulainya upaya berkelanjutan untuk mencari cara kesejahteraan orang-orang di bumi secara keseluruhan. Namun Uni Soviet runtuh di akhir tahun 80-an yang membuat Amerika Serikat untuk sementara menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang tersisa, lulusan Uni Eropa dan Cina yang secara bertahap mengemukakan kekuatan regional seperti Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Kehancuran sistem keuangan dunia tahun 2008, perubahan iklim planet kita dengan bencana bagi orang-orang di mana saja, dan krisis virus COVID-19 memerlukan pemikiran ulang tentang kekuatan, pembangunan, dan akibatnya, tempat dan peran komunikasi di dalamnya. Sepanjang abad yang lalu di berbagai wilayah dunia dan rekomendasi di dunia profesional dan akademis, definisi berbeda dari komunitas pembangunan Kation telah muncul. Mereka telah diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang bekerja di tingkat sosial dan geografis yang berbeda, baik secara teori maupun tingkat penelitian serta kebijakan dan pembuatan perencanaan dan pelaksanaan. Bab 2 Pembahasan. 1. Apakah komunitas pemerintahan atau komunikasi orang pengembangan sebagai pembelajaran? Memberi orang sarana untuk mendapatkan barang dan jasa material akan berkelanjutan kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menunjukkan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk mencapainya ada pengumuman niat. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah di mana rencana memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. Tetapi jika ada sesuatu yang kita lakukan dari masa lalu dekade adalah bahwa pemerintahan dan badan pembangunan dapat membangun, tetapi orang pada akhirnya akan dibuang. Artinya, secara realistis pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang berkurangnya idealnya sebagai manusia bekerja untuk pembantuan hidup mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mendukung dengan menyediakan informasi sumber daya dan peluang yang tidak dapat mereka kumpulkan sendiri oleh individu. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang yang dapat mengembangkan sayapnya
tetapi di pembangunan dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mereka orang lain dengan sarana yang ada. Ada garis yang tidak dilewati oleh pemerintah memiliki otoritas moral atau kekuatan nyata untuk pergi. Intinya dalam pengembangan seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri. Pemerintah sebagai instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkannya lebih cepat. Bab 2, bagian kedua, tata informasi dan komunikasi dunia baru. Karena anggota gerakan non-blok mengangkat masalah komunitas kation erat dengan negara mereka yang akhirnya mengarah pada apa yang dikonseptualisasikan sebagai orde informasi dan komunikasi dunia. Banyak dari apa yang juru bicaranya, Amos Modi dan lainnya yang sangat mirip itu dengan poin yang dibuat di makalah 4 teka-teki. Alasan kemiripan itu terungkap kemudian dalam tulisan Karl Nordenstreng yang pada 1993 menyatakan makalah oleh John Land, Herbert Sickler, dan saya sendiri, Nordenstreng, dikirim terlebih dahulu ke Tunisia, penyelenggara tuan rumah yang asri, dalam menulis alamat utama mereka. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada waktu dalam sejarah komunikasi massa yang benar atau media alternatif sama menggembirakan seperti periode antara pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Bagian ketiga, masa depan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan. Selalu berbahaya untuk memprediksi masa depan dan terlebih dahulu di dunia global saat ini, ketidakpastian dan ketidakpastian politik di negara maju dan berkembang. Tidak pernah, namun demikian, ada begitu banyak bidang di mana tradisi komunikasi berkembang. Dibutuhkan perubahan dan perubahan sehingga saya berubah untuk mengeluarkan saran saya seperti yang telah saya bahas di bagian sebelumnya. Peluang terutama untuk yang kecil proyek di semua masyarakat. Siswa dapat mendukung dalam kursus yang mendukung inovatif berpikir apakah itu melibatkan teknologi canggih atau tidak. Untuk orang yang bekerja dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, izin, dan lain-lain. Bidang studi komunikasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Komunikasi dari film, radio, dan televisi pada paruh pertama abad terakhir dan dari penyebaran satelit komunikasi dan konektivitas komputer di babak kedua. Tetapi itu adalah awal dari komunikasi digital, internet, dan difusi konektivitas pribadi dan sosial bahwa dunia nyata masyarakat saat ini telah berkembang dengan semua masalah yang ditimbulkannya. Gambaran besar bisa berakhir overwhelming untuk semua masyarakat, tetapi itu tidak boleh dibiarkan mengganggu kita dari bertindak tingkat lokal. Disinilah komunikasi untuk perkembangan dan perubahan bisa memiliki peran penting dalam memahami bagaimana keahlian lokal dalam komunikasi bisa terjadi. 4. Pengetahuan dan budaya pribumi. Pada awalnya masih minim pemahaman tentang pengetahuan tradisional masyarakat pedesaan, tepi, dan budaya. Saat ini pengalaman lapangan dan literatur telah memberikan kontribusi yang signifikan pengetahuan. Oleh karena itu, program komunikasi harus menghormati dan membangun adat pengetahuan dan budaya. Kelompok masyarakat adat memiliki banyak pengetahuan tradisional tepi tentang lingkungan mereka dan sumber daya yang tersedia yang sangat penting untuk bertahan hidup.
Selama sekitar 50 tahun pemberdayaan perempuan pedesaan telah dilakukan di dunia internasional agenda pembangunan. Dan sekarang tantangan baru adalah kekerasan perempuan tunduk pada suatu konflik dan pasca konflik. Namun kebutuhan khusus perempuan masih diabaikan dalam strategi pembangunan. Komunikasi partisipatif membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah dan daerah pihak berwajib. Partisipasi nyata langsung membahas kekuasaan dan distribusinya dalam masyarakat. Komitmen dan kemauan dari komunitas yang terlibat juga persyarat penting. Pendekatan komunikasi partisipatif harus diterapkan sesuai dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial yang menguntungkan. Ini sebuah kesalahan untuk menuntut pendekatan partisipatif ada ruang politik dan konteks yang menguntungkan. Bagian kelima, perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi untuk pembangunan berkembang dari perencanaan pengalaman dimulai dengan inisiasi Singapura. Saya telah dilakukan ulang melalui penugasan UNESCO. Yang pertama dan mungkin yang paling menantang adalah pengembangan operasi AIBD, karena ini mendukung dukungan dan konsensus dari hampir semua keseluruhan lembaga penyiaran publik di kawasan Asia Pasifik. Awalnya dengan multilateral dan dukungan bilateral, tetapi didukung oleh komitmen pada berkelanjutan, akhirnya melalui sistem iuran bertingkat. Kedua, ada persyaratan lama saya, kebutuhan untuk menemukan dan mengembangkan jika perlu hubungan antara penelitian dan praktek yang dapat mengatasi prasangka sejarah, bidang yang dilindungi, dan persepsi-persepsi. Saya telah mengalami pre-informasi sepanjang karir saya dan mereka sulit untuk beralih. Tetapi kegiatan operasional harus didukung oleh penelitian yang dilakukan dengan baik dan beralasan. Sementara sebaliknya, penelitian harus keluar dari lingkungan laboratorium yang terrapat. Perencanaan tidak dapat diidealkan agar sesuai teoritis model. Ia harus mewujudkan realitas politik, batas-batasnya perubahan kelembagaan, dan prioritas penyandang dana dan sponsor. 6. Kebijakan dan perencanaan. Ini telah menjadi ringkasan yang sangat singkat tentang apa yang telah berkembang secara ekstensif di mana, tetapi saya ingin menghubungkannya secara lebih langsung dengan kebijakan dan perencanaan. Situasi ini tidak selalu terjadi pada UNESCO. Awalnya, di tahun 70-an, kebijakan atau perencanaan sebagai bagian dari sistem yang koheren. Konteks tak terkalahkan dengan masyarakat individu. Teknologi informasi modern, khususnya media sosial, diharapkan dapat akan membuatnya lebih bisa dicapai. Perencanaan komunikasi dimulai dengan meminjam dari disiplin ilmu sosial lainnya, guna mengembangkan kerangka sistem yang sesuai dengan lingkungan komunikasi dan dapat membantu menyelaraskan perencanaan metode rupa sehingga mereka membawa lebih banyak disiplin ke dalam proyek operasional. 7. Tentang komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai gerakan sosial yang bekerja pada berbagai peluang pembangunan yang berbeda, nitas dan tujuan dalam mata pencaharian, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan menyatakan kesetaraan gender, berusaha untuk bertemu untuk menghadapi tantangan yang tidak berkelanjutan kebijakan dan kegiatan pembangunan. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu kunci tujuan pembangunan berkelanjutan, dan gadis pendidikan anak adalah langkah utama untuk mewujudkannya.
750 setiap tahun yang terindeks anak perempuan berusia 3-18 dan RS 25.000 setelah 18 selama mereka terlibat dalam akademis atau pengerjaan pekerjaan dan belum menikah. NHRC Keara telah meminta informasi tentang 11.000 wanita dan gadis hilang sampai November 2015 yang telah terdaftar ke negara lain. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pekerjaan akademis dan intervensionis dilakukan di CCME selama 20 tahun terakhir untuk terus bergerak, tumbuh dan beradaptasi. Kita punya cara menuju cara paradigma pembangunan dan berbagai samarannya telah terjadi diterapkan pada keadaan konkret yang berbeda dalam semua kasus ini. Kami telah memanfaatkan impor ide-ide dari pendirian teoritis lain dan dari pribumisasi ini berdasarkan sumber daya kita sendiri dan sumber daya kita mitra. Dengan demikian, menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi hambatan intelektual dan praktis, untuk merekam perjalanan intelektual itu, dan untuk menawarkan sebuah berbeda kumpulan wawasan yang dilokalkan pada rekan-rekan kita dalam pembangunan dan komunikasi untuk penelitian perubahan sosial. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi.